Assalamualaikum Pak Kiai. Tadi Waalaikumsalam. kalau nggak salah Pak Kiai ngendika bahwa Allah menurunkan Adam dari surga melalui setan. Iya. Ya. Kalau kita ini sebagai awam, kita menganggap bahwa Adam itu menyalahi karena makan buah kuldi. Syariatnya. Padahal ini sebetulnya desain Allah sendiri Skenario Allah. supaya dia bisa turun dari surga Iya, ke bumi. betul. Yang saya pertanyakan, kenapa nggak Allah langsung menurunkan aja Adam ke bumi? Nggak pakai makan buah Itu kuldi. tadi. Kenapa mendadak perintah karo setan? Iya. Ya, itu. Ya. Ini satu. Baik. Yang kedua tadi mengenai Allah yang ada di dalam diri kita sendiri. Heeh. Di Jakarta saya punya teman, sudah kepala bank wanita itu. Kepala bank di sana Jakarta, punya anak 2. Ya cantik. Suaminya juga punya jabatan, tapi bercerai. Jadi saya tanyakan, kenapa kamu bercerai? Sudah nggak cocok. Lalu bagaimana untuk menghindarkan perceraian? Pada saat sebelum kawin itu, kita nuruti pikir apa nuruti hati? Nah ini Pak. Nah, Kalau nuruti pikir bagaimana, nuruti hati bagaimana yang benar? Iya. Nuruti pikiran apa nuruti karping hati? Supaya nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari. Betul. Tapi kan pada umumnya kan kita nggak tahu. Iya. Makanya itu perjodohan itu belum tentu kehendak Allah SWT. Iya. Ya. Jadi bagaimana mendeteksi bahwa ini adalah rahmat Allah supaya tidak ada perceraian. Betul. Oke, ngatan, terima kasih. Oke. Mengapa tidak langsung Allah menurunkan Adam ke bumi, kok kadik nganggo lika-liku iblis? Yun sewu Pak, di depan saya itu ada mendoan. Lah nyapa kok gak langsung mendoan ae, kok kadik proses namanya tepung tempe. Sebetulnya jawabannya seperti itu, sama. Mengapa gak langsung dintatung mendoan? Kok kadek ada proses? Ada apa? Tepung ya. Ada kedelai, minyak. Apapun itu. Ketika beberapa unsur dijadikan satu jret, akhirnya namalah mendoan. Mengapa gak langsung mendoan aja, kok ada proses-proses? Jawabannya gini, Gusti Allah itu punya gaya, punya rencana tersendiri, punya alasan hukum sebab musabab. Sebelum hukum pasti terjadi, diproses dulu biar nggak bingung. Terus kalau boleh saya tanya, yang menamakan mendoan itu siapa dulu? Nggak bisa jawab toh kita? Nggak bisa jawab. Gini, diproseslah didatangkannya kalimah-kalimah Allah terhadap Adam yang berupa jangan dekati pohon itu. Diproseskanlah yang namanya iblis untuk menggoda Adam. Itu supaya secara hukum sebab akibat syariat itu nanti tidak Allah biar nggak disalahkan. Dulu kan kau sudah saya kasih tahu. Dulu kan kau sudah saya kasih tahu jangan kau dekati. Jadi itu sebagai jawaban si hakim terhadap terdakwa
Yang terdakwa tidak bisa menyalahkan si hakim. Seperti itu. Padahal semuanya skenario Allah, si hakim. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud berlakunya hukum syariat dan juga berlakunya hukum hakikat. Coba kalau tidak ada jasad, roh tok ngono roh aja. Ya gak mungkin ada hukum sebab akibat. Gak mungkin. Makanya satu sisi kita manusia seakan-akan punya pilihan. Padahal hakikatnya kan gak bisa milih. Gak bisa. Gak bisa. Nabi Adam kalau bisa milih yang tidak makan buah khuldi. Tapi mohon maaf, kalau kita bicara sudut pandang ya, sudut pandang syariat dan sudut pandang hakikat. Kalau kita memandang sudut pandang hakikat, maka apapun ya gak ada, gak bisa memilih kita. Sebenarnya gak bisa. Nabi Adam gak bisa milih. Berarti gak salah dong Nabi Adam makan buah khuldi? Enggak. Kalau dikembalikan dari kacamata hakikat. Iblis gak salah dong? Enggak. Karena bisanya iblis goda karena disuruh Allah goda. Liyabluwakum ayyukum aksanu amala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Lah, ujian. Iblis itu tugasnya itu Pak ya, nggodotok. Jadi patuh nang Allah nggodo anak butuh Adam. Kita manusia tugasnya patuh, tapi belontang kita. Yo patuh, yo tidak. Tahu belontang ya? Nah, malaikat tugasnya patuh, hanya mengikuti perintah Allah. Manusia ini loh, roh ini belontang. Ya ngelanggar. Ya loh. Itu kalau kita kembalikan dari sisi hukum hakikat, nggak ada yang salah. Makanya filosofi Pak Dalang habis ngelakokno wayang golongan kiri, golongan kanan, semuanya masuk kotak dadi siji. Yo gak tukaran nih jero. Gitu? Mentukaran. Karena wis mati kabeh. Ya gak ada bajunya, ya gak ada yang hamil kok. Lah gitu tuh ya. Artinya kalau kita sudah kembali ke ahad, inilah yang dimaksud bighairi hisab. Gak ada yang dihitung. Bagaimana Allah mau menghitung? Namun kita sudah nafi, sudah tidak mengakui istilah dompet Pak. Dompet jenengan karena isinya duit, gak ada uangnya. Masa jenengan ngitung? Enggak toh? Oleh ngitung sebabnya ada isinya. Kita merasa iki sholatku, iki zakatku, iki posoku, iki aku. Inilah yang akan dihisab Allah. Paham ya? Jadi mengapa alasannya kok gak Allah langsung aja nurunkan Adam tanpa proses-proses ruwet tiai? Itu biar berlaku hukum syariah sebab akibat. Yang kedua, besok di akhirat ketika saat ditanya dihadapkan hakim yang paling adil, Adam gak bisa mbelo dirinya. Salah itu, oh gak iso. Kau tak rutuhnya sebab kui mangan kui. Kita kui makan itu. Sama kita. Secara syariat, besok kalau dihadapkan di hakim yang paling adil, mengapa saya kok dimasukkan neraka? Lah kui kan sudah saya ingatkan. Jangan kau dekati zina itu. Jangan kau dekati itu. Kau masih tetap. Kan sudah saya ingatkan, ada nafsu selalu menjerumuskan kau. Kau nggak percaya.
Nah, itu bagi hukum sebab akibat. Kalau ruhaniyah sampai sudah masuk ke akad, wis betul berfungsi. Hukum sebab akibat, makanya dikatakan bighairi hisab. Sama dengan gini Pak Bu. Syariat itu apa sih? Kendaraan. Jenengan kesini naik kendaraan apa? Macam-macam. Ada sepeda, ada mobil. Torikohnya jalan aspalan. Tujuan hakikat ngaji. Lah, makrifatnya mana? Nyatanya hakikat sudah di sini sampai ketemu itu makrifat. Terus aku tanya, berlaku enggak kalau kau sudah di sini mobilmu? Mengapa kau parkirkan di sana? Terus jalan-jalan yang kau lewati, kalau kau sudah di posisi wilayah sini, berlaku enggak? Enggak berlaku. Mobil kau campakkan, kau tinggalkan, kepanasan, kehujanan. Kamu duduk manis di sini. Jadi semuanya sudah tidak berlaku. Yang berlaku antaraku dengan dirimu. Loh gitu loh. Paham ya? Ini maksud daripada ma'rifat. Maksud daripada ahad. Kul katakan, ajarkan Muhammad. Huwa utawi hidup. Iku Allahu utawi jenenge Allah. Iku ahadun esa. Kul huwallahu ahad. Ajarkan tentang keesaanku Muhammad. Diajarkan. Makanya bila mana ada yang berpendapat Rasulullah tidak pernah mengajarkan tentang inti daripada agama, hakikat makrifat yaitu ke ahad, mohon maaf. Saya punya bukti kalau Rasulullah juga menyampaikan surat Ikhlas ayat 1. Ada yang bermakalah Rasulullah dulu tidak menyampaikan hakikat makrifat, hanya syariat. Mohon maaf, bukannya saya menyalahkan Anda, tapi saya kurang sependapat. Mengapa saya tidak sependapat? Karena saya punya bukti kalau Rasulullah itu juga menyampaikan. Makanya saya sampaikan walaupun resikonya itu tidak ringan. Oke. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Hah? Oh, perceraian. Oke, gini. Bagaimana kita mendeteksi kalau itu rahmat dari Allah? Nah gitu dah. Memang Bapak Ibu tidak sedikit rumah tangga gagal. Kadang-kadang sudah punya anak 4, anak 3, oleh karena sesuatu gagal. Kadang-kadang belum sampai punya anak, gagal. Secara syariat mesti ada sebab akibat. Gak mungkin Allah tidak meletupkan sebab akibat. Kadang-kadang macam-macam perpisahan, kegagalan dalam satu rumah tangga itu karena ekonomi bisa jadi, karena anak juga jadi, karena orang tua kita, besan sama besan, ikut campur dalam rumah tangga kita gak nyaman, bisa jadi akhirnya berpisah. Bahkan mayoritas karena ada pihak ketiga. Paham gak pihak ketiga maksud saya? Coro garwa sampean dicocok PT. Niki mayoritas seperti itu. Nah terus bagaimana kita bisa mendeteksi kalau semua itu karena rahmat? Pertama, itu aku yakin berawal dari sama-sama seiman. Sama-sama seiman. Seiman dalam konteks saya tidak terhadap selain Allah. Konteksnya imannya sama-sama hanya pada Allah. Ini awal tanda untuk mendeteksi kalau itu jodoh, rahmat dari Allah. Tapi perlu diingat bagaimana sejarah beliau, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, istrinya tidak seiman, tidak sama dengan beliau. Akhirnya berpisah juga. Entah berpisahnya karena
gonjang-ganjing dalam satu prahara atau apapun, itu cuman Allah alasan saja untuk meletupkan perpisahan itu macam-macam. Allah membuat sebab akibat, ya dah? Tapi kalau satu iman, inilah yang kumaksud rahmat itu di situ. Aku yakin kalau satu iman, mohon maaf, dalam rumah tangga kita kan gak mungkin selalu ada yang dimakan gitu ya. Kadang kita kekurangan, kadang kita cukup, bahkan lebih. Kalau sama-sama satu iman, sibuk hatinya suami dan istri melihat Allah. Coba, bisa akan terjadi perpisahan? Nggak bisa. Nggak mungkin sing bener aku, sing salah kamu. Sama, yang bener saya, kamu salah. Akhirnya bentrok, nggak ada titik temu, perpisahan. Iya. Jadi kalau sama-sama duka dirasakan berdua, bahagia dirasakan berdua, ini betul mudah loh Pak Mugi. Lebih-lebih ketika kita saat di keluarga itu dihadapkan satu persoalan yang sangat genting. Hati susah dan sulit untuk menghadapkan wajah ruh pada Allah. Manakala tidak, kita itu sering-sering melakukan, susah. Nah, kalau suami istri sama-sama satu iman pada Allah, nggak ada yang diperselisihkan. Umpama mentotok, tahu mentotok ya? Jengkel, sana mentotok, Jawa Timur mentotok, ini jengkel nggih. Itu tidak lama. Nesu ya, nesu itu nggak lama, paling ya berapa menit itu aja. Habis itu ya kembali lagi pada Allah. Itu disesuaikan dengan cara berzikir. Ada loh Bu, Pak ya, dalam rumah tangga itu kalau nesu itu kadang 1 bulan, kadang lama, ya kan? Kadang sampai pisah ranjang, lah gitu ya. Nah, jadi kembali, bagaimana cara kita mendeteksi kalau itu rahmat Allah? Pertama, seiman. Jadi si istri mencintai suami bukan karena hartanya, bukan karena macam-macamnya, semua karena Allah. Karena Allah. Sama sebaliknya juga begitu. Yang kedua, setelah ini sama-sama seiman, pasti ruhaniyahnya itu sama-sama menghadap pada Allah setiap saat dan waktu. Terus. Yang terakhir, tidak ada hati duka lara. Mesti senang terus. Walaupun sudah 3 tahun belum dikasih anak. Sudah, semua juga karena Allah. Begitu. Ya. Monggo, disambung. Saya punya analisa Pak Kiai. Tadi itu kan yang pertama lah desain dari Allah. Yang kedua adalah manusia yang tidak mengerti, yang keputusannya sama Allah terakhir. Nah sekarang ada yang desain dari manusia. Walaupun nanti apa Allah mengabulkan atau tidak. Contohnya begini, saya ini berpikir kenapa Ibu Mega tidak nyalonkan anaknya, malah nyalonkan si Ganjar. Iya. Nah ini. Kok malah? Ya ini kenapa? Mungkin desainnya Bu Mega begini. Bu Mega ingin perubahan pemimpin. Kalau nyalonkan Ganjar, mungkin orang PDI terbelah. Tapi kalau yang dia calonkan Puan, semuanya total membela Puan PDI-nya, maka tidak ada perubahan kepemimpinan. Jadi berarti ini Megawati ingin perubahan. Tergantung Allah mengabulkan apa tidak. Nah itu tadi. Seperti itu Pak. Okay. Memang kalau kita memakai 2 kacamata, seakan-akan semua apa yang dilakukan manusia itu program manusia. Seakan-akan. Tapi apakah bisa seseorang itu memprogram tanpa digerakkan Allah? Kalau kita memakai kacamata hakikat larinya ke hati, lengkaplah nanti. Satu sisi kita tidak meninggalkan hablum minan nas,
Cara akal, satu sisi kita pun tidak mengingkari iman atau menyalahi iman pada Allah. Sama dengan gini loh Pak ya. 1 bulan yang lalu sebelumnya kan sudah diprogram, saya program untuk ke ngaji ke sini mana? Purwokerto. Dilihat dari kacamata sisi, saya dan jenengan toh singgah program. Seakan-akan begitu ya. Oke. Ini dikatakan dikabulkan Allah kalau acara ini sampai selesai. Selesai berhasil, lah gitu lah. Cuman apakah andai kata Allah lepas dari diriku dan diri jenengan, bisa saya ke sini sendiri tanpa Allah? Lah inilah yang ku maksud, jadilah kau hamba yang sempurna. Artinya Islamnya harus sempurna. Syariat sampai makrifat. Secara akal kita satu sisi kacamata, ya program saya sebagai manusia. Akal. Terus yang kedua, iman kita harus percaya semuanya itu Allah yang memprogram. Sebetulnya kita itu mudah Pak, melihat tujuan maksud kita hasil dan tidak itu sangat mudah, padahal belum terjadi. Kok bisa sangat mudah? Fal ya'mal amalan salihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi bukan mencetak paranormal lah, mana? Enggak loh Pak. Mboten mencetak dukun loh, mboten loh ya. Kita itu maksud dan tujuannya kan bertemu Allah. Gitu? Di tengah jalan itu ada namanya kasyaf. Kasyaf itu apa? Dibukanya rahasia-rahasia yang akan terjadi. Seperti apa yang akan kita laksanakan ini berhasil atau tidak. Itu dibuka oleh Allah. Tapi ini kan bukan maksud dan tujuan kita. Maksud tujuan kita adalah bertemu Allah. Bertemu Allah. Kadang-kadang kita itu dibonusi Allah hal yang seperti itu. Tapi kita tidak boleh kepincut dengan seperti itu. Makanya saya katakan, kalau perkara mendeteksi ini hasil atau tidak sangatlah mudah kalau dibandingkan dengan perkara bertemu terhadap Allah. Sebab lebih gaib Allah daripada selain Allah makhluk. Takdir yang akan terjadi itu kan makhluk. Lah gaib itu lebih gaib Allah. Sebab gini Pak, di dalam makom itu ada namanya makom mukhadoroh, mukasyafah, yang terakhir musyahadah. Inilah gaibnya Allah. Lah ini gaibnya makhluk. Lah jenengan kali kula mukhadoroh ini dunya kasar ini. Makanya saya nak ditanya itu presidennya besok siapa? Nyapa? Duduk tuju aku. Bukan tujuan saya. Banyak Pak sing tanya-tanya tentang itu. Bukan ahli saya, beres sudah. Ahli saya tidak di situ. Cukup saya dengan Allah sendiri aja yang tahu. Ngapain ini saya buka di depan umum, malah bahaya, menimbulkan fitnah. Dikira saya perusana, kak perus ini lagi itu toh, bahaya. Walaupun benar yang jadi si A misalkan, wah bahaya buat saya. Tamu tambah akeh tambah kayak turu saya. Iya,
Tahun 2000 Pak, tahun 2000 sampai 2005 ya Allah, saya sampai makan aja susah. Artinya susah, waktu untuk makan susah. Iya. Tadi tamu itu 24 jam nggak pernah henti. Ya Allah, hilangkan hal itu semuanya ya Allah. Dihilangkan. Akhirnya tamu satu aja nggak berani menghadap, apalagi perempuan Bu, nggak berani. Laki-laki nggak berani, apalagi perempuan. Lah bagaimana berani wong saya sudah lepas semuanya. Ayo berani dari mana? Nggak berani. Paling orang ya, oh Gus sudah gila itu. Nah gitu. Cara Allah menghabiskan semuanya itu dengan cara Allah itu sendiri. Itu urusannya Allah. Jadi memang benar Pak, program memang boleh dikatakan itu program manusia kalau kita memakai kacamata syariat. Tapi tolong pakai juga kacamata hakikat iman. Tanpa Allah tidak akan pernah terjadi. Begitulah. Untuk menghadapi apa sikap kita yang sudah mengenal ilmu dan untuk menuju pada Allah. Apa sikap kita menghadapi politik ini? Udah mengalir aja, sibukkan hatimu untuk lekas kembali pada Allah, gitu aja. Kula mawon mengalir mawon. Nggih, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Gus atas waktunya. Semakin malam semakin betul-betul ya sangat diri kita betul-betul alhamdulillah, maksudnya keyakinan kita dengan kekosongan diri kita itu tidak mudah untuk a'malu bil arkan yang mengimplementasikan itu. Ada dua yang saya tanyakan untuk mencapai Islam yang kafah. Saat ini di era milenial ini tentunya Gus membutuhkan kesabaran, apalagi kita sebagai seorang ibu ya, seorang ibu, seorang istri dan aktivis di masyarakat. Tentunya kita betul-betul butuh sekali ya suatu ruang dan waktu untuk menyisihkan dan bagaimana kita bisa menyatukan diri untuk bertemu kepada Allah setiap saat, bahkan nafas kita pun seperti itu. Yang saya ingin tanyakan Gus ada dua hal. Satu, untuk mencapai ke level mungkin torekoh kita juga baru belajar lah, itu di torekoh telah itu yang perlu kita tanamkan dengan mengimplementasikan sampai ke ranah fal ya'mal amalan sholihah. Terus kita menuju ke bertemunya kepada Allah supaya hati kita tetap sekali istiqomah kepadanya. Itu apakah ada satu strategi nih Gus? Tadi ya saya ikutin, ya insya Allah sedikit banyak saya pernah nyantri, untuk belajar mantek pun tidak jauh beda. Tapi jujur Gus, untuk mengarah ke sana itu bagaimana cara yang strategis ya, apalagi mengosongkan diri kita ya insya Allah untuk mencapai itu memang tidak mudah Gus. Mungkin zikir-zikir saat ini yang paling tepat untuk mencapai hakikat itu bagaimana Gus caranya? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, mohon maaf, itu sangat-sangat dibutuhkan sekali Gus. Gitu. Apalagi ke makrifat, ke torekot aja kita makin banyak tidak mudah, perlu cara gitu ya. Apalagi kita seorang pendidik, maaf yang kita hadapi itu siswa yang membutuhkan pembimbingan rohani spiritual makaten. Yang kedua, mungkin zikir yang sangat Gus yang
bisa mengarah ke bertemu kepada Allah itu zikir yang mudah yang seperti apa tuh Gus? Selain Allah wa Allah kata sengoten tadi, matur Mbak Nun sangat banyak yang harus saya tanyakan, cuma nanti mungkin lewat kita person nggih mekaten. Matur Mbak Nun sangat. Ini masih banyak harusnya saya tanyakan tentang penujut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mufidah. Iki. Apa stigmen mudahnya kita selalu koneksi pada Allah? Itu kalau saya simpulkan, sebab kita itu dihadapkan satu tugas menghadapi sosialisasi terhadap manusia atau sesama makhluk atau pekerjaan. Bagaimana caranya kita mudah untuk bertemu Allah selalu? Mungkin pakailah sistem Rasulullah di dalam surat Al-Insan 2526. Al-Insan. Wadhkur, sebutlah Muhammad, dzikiro Muhammad, ingatlah Muhammad, bismi rabb, wadhkur isma rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Nama berarti itulah yang dimaksud dzikir yang ada di thariqah, dzikir khafi atau ismudat. Keluar masuk napas, terus sibukkan hatimu berzikir dengan ismudat itu tadi. Allah, Allah. Kapan itu dilakukan? Bukratan wa asila, mulai pagi sampai sore. Maksudnya pagi sampai sore itu biasanya kita gunakan jasmani itu bersosialisasi dengan makhluk. Anda akan bisa bertemu Allah itu manakala dzikir ismudatmu itu, dzikir khafi itu Anda harus sertakan dzikir sirul asrar, yang sirul asrar munculnya dari la ilaha illa anta niki. Disebut sirul asrar atau dzikir hakiki tadi Bu ya. Cara bahasa hikam dzikir hakiki. Dzikir yang sudah tidak ngucap nama dan lain sebagainya, cuman hati masih tetap terus. Lah di dalam hakiki atau sirul asrar itu ada 3 pos. Pertama adalah rasa atau iman. Kedua adalah melihat atau bertemu Allah. Ketiga adalah menyatakan. Dalam kitab hikam disebut su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Rasa yang kumaksud tadi lo prakteknya. Ketika jenengan bersosialisasi, jangan pernah hatimu merasakan dirimu yang melakukan. Buangin dirimu, buangin. Gantiin semuanya karena Allah.
sambil hati berzikir isim nama Allah, jenengan juga merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan segala apapun. Manakala ini terus kau lakukan, pos yang kedua ruhaniyah itu akan ditarik Allah di ainul basirah. Apa? Bertemu. Kalau sudah bertemu, maka satu langkah pos yang ketiga hakul basirah menyatakan. Artinya iman jenengan sudah tidak akan pernah ditipu oleh nafsu dengan lengkeng, dengan orang itu yang melakukan, saya melakukan. Enggak. Hati sampean tetap mengatakan yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mudah, supaya mudah jenengan ini selalu bertemu Allah pagi sampai sore, sibukkan lewat napasmu keluar masuk berzikir ismudzat, zikir yang muncul dari la ilaha illallah disertakan zikir sirul asrar, yaitu yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Anta itu di dekat, Pak. Kamu. Berarti kalau kita ngomong kamu berarti lawannya ada di depan. Ana wa anta. Saya dengan kamu. Tapi sini jarak. Masih ada jarak. Nanti kalau sudah nggak ada jarak dikatakan ainul basirah dan hakul basirah, melihat dan menyatakan duduknya di tauhid la ilaha illa ana. Anta sudah tidak ada. Yang berlaku hanyalah akunya Allah. Itu nanti. Itu bergemuruh dalam hatimu. Wah. Anda jelas. Kapan itu? Jadi sudah saya kasihkan ciri 3 tadi ya. Bertemu Allah tadi. Yes. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam juga begitu. Sempatkan untuk berzikir terus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala wa qu'udan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jikalau kau berdiri, gunakan berdirimu itu hanya berzikir pada Allah. Jikalau kau duduk, gunakan dudukmu itu karena Allah. Zikir. Jikalau kau berbaring, jadikan berbaringmu itu untuk berzikir pada Allah. Yang kami maksud zikir tadi, mulai merasakan, melihat, menyatakan. Sambil didorong dengan zikir sir, dalam hati lewat napas keluar masuk menyebut Allah, Allah. Ini, itu caranya. Yes. Terus pertanyaan yang nomor 2, Pamang lupa bos, aku bos. Terus bunti? Oh, nggih. Zikir yang mana? Nggih pun paham kula. Berarti bisa langsung tak jawab 2 pertanyaan 1 jawaban tadi. Boleh jenengan secara lesan membaca tasbih, membaca syukur, membaca sholawat, membaca apapun, tapi harus disertai dengan sirul asrar. Kalau tidak jenengan sertakan sirul asrar, endingnya hatimu akan ada tendensi selain Allah. Pingin syafaat lah, pingin macam-macam lah, pokoknya selain Allah. Itu yang terjadi. Tapi kalau sampai sertakan dengan sirul asrar, iman sampai itu akan satu titik hanya pada Allah. Itu caranya. Boleh dengan bahasa istighfar, astagfirullahaladzim, monggo. Boleh dengan membaca Al-Quran, kau jadikan sebagai zikir pada Allah. Ingat,
Surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Lakukan sholat semata-mata untuk ingat pada Allah. Ingat yang mana? Kita malah nggak pernah ingat. Malah ingat pada wedhus tadi. Ingat sama apalagi anyar-anyaran kenalan. Wis kemana-mana, oh ingat ah. Padahal Allah katakan, tegakkanlah sholat itu semata-mata untuk mengingatku. Wa aqimis shalah li dzikri. Untuk mengingatku. Ternyata mengingat itu bertemu Bapak. Bertemu Allah. Makanya sholat jikalau belum bertemu Allah, menurut saya sendiri, berarti saya belum sholat. Oh, saya masih bertemu selain Allah, gitu? Bertemu selain Allah. Artinya secara ruhaniyah saya yang belum sholat, tapi jasmaniyah sudah sholat. Makanya harus dibenahi ini tentang sholat, harus dibenahi. Dan ini jarang dibahas di tengah masyarakat. Di tengah pondok aja jarang-jarang juga. Bila mana ada itu bisa dibahas di pondok. Kalau di tengah masyarakat umum jarang Pak. Akhirnya kita sebagai masyarakat paling sholatnya pokoknya gugur kewajiban. Dampaknya kita mengharap pahala pada Allah. Dampaknya kita ingin tendensi surga. Padahal surga, pahala itu makhluk. Padahal tujuannya sholat tadi, wa aqimis shalah li dzikri, bertemu Allah. Kok bertemu pahala? Bertemu surga. Itu memang proses kita dulu. Ngerti nggih? Lah sekarang sudah tahu jalannya untuk ke Allah. Jangan seperti dulu. Temui Allah. Jikalau kau temui Allah, otomatis surga pahala itu yang menguasai Allah. Gak mungkin gak dikasihkan. Karena itu dalam penguasaan Allah. Yuhibbukumullah. Jikalau kau dijadikan kekasihnya, maka tidak mungkin kekasih itu akan tega terhadap kekasihnya. Wis tak enak nek dadi kekasih Allah, nggak pernah ingkar janji. Kalau kita berkasih dengan selain Allah, pasti akan sifatnya sementara. Mohon maaf, istri kita, suami kita, kalau kita meninggal, kita tinggalkan. Mana? Nggak mungkin ikut. Dulunya kita waktu pacaran, yang sehidup semati cintaku. Ketika nyonya, ibunya itu meninggal, belum statusnya, kita cari lagi. Biasa. Dan itu nggak salah, memang nggak salah. Miturut sifat basariyah, manusiawiyah. Makanya kata Rasul, kalau nikah lekas sedang punya anak supaya umatku tambah banyak. Nggak apa-apa. Cuman gini, kalau nanti akan dikatakan cintanya sejati kepada istri kita, walaupun kita nikah lagi, mohon maaf, cintanya karena Allah. Karena Allah. Cinta karena Allah itu bagaimana? Kita dipisahkan di dunia, pasti nanti di akhirat akan bertemu. Itu cinta kalau karena Allah. Itulah cinta yang kekal nantinya. Ibu dengan bapak akan bisa bertemu kalau cintanya karena Allah. Kalau nikah lagi sang suami tetap ketemu juga. Cuman pertanyaannya bagi perempuan, kalau perempuan nikah lagi bagaimana? Padahal bapak tadi cintanya karena Allah. Nanti ada bidadari yang diserupakan oleh istri tadi. Kalau suaminya
Oh pasti, kalau itu cintanya karena Allah. Kalau cintanya karena dunia, karena jabatan, beda lagi Pak Bu. Udah, di dunia bertemunya hanya sementara, di akhirat dadah. Karena imannya tidak sama. Satu imannya condong pada Allah, satu imannya condong pada selain Allah. Ini dua hal tidak akan pernah bertemu. Wa minhum man hadanallah wa minhum man haqqat minad dhalalah. Satu yang menerima hidayah Allah, satu yang menolak hidayah Allah. Begitulah. Oke. Yang lainnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kembali terkait dengan zikir, Gus. Ye. Kalau zikir itu sepengetahuan saya ada akhlaknya zikir dan adabnya zikir. Akhlaknya zikir, Adabnya zikir. adabnya zikir. Nah, melanjutkan itu, kalau kita zikir itu kan dimanapun berada gitu, dalam setiap gerak apapun, dalam setiap aktivitas apapun. Nah, di dalam thariqah itu kalau zikir itu kan ada wasilah itu tersendiri. Sedangkan kalau kita untuk melakukan wasilah itu, di mana zikir itu dilakukan dimanapun berada, otomatis menyita waktu atau mengganggu. Otomatis kalau zikirnya itu kan langsung ke sirul asror, berarti langsung masuk ke dalam rasa kayak gitu, Gus. Nah, ini mohon untuk dijelaskan bagaimana mensikapi thariqah itu zikirnya harus Wasilah. atau langsung saja, dan terkait dengan akhlaknya zikir dan adabnya zikir tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan wasilah, secara umum kita mengartikan wasilah itu kan hadiah Fatihah terhadap si A, si B, si C sampai Z lah gitu toh. Itu yang kita anggap wasilah. Jalan. Oke. Sudah benar di dalam aturan thariqah itu ada sanad. Apakah kesanatan ilmu, kesanatan guru, mursyid itu dibahas? Ya nggak apa-apa. Bahkan nanti kalau kita sebelum dzikir diwajibkan wasilah dulu terhadap si A sama Z, ya. Padahal itu makhluk. Nah, secara thariqah ada istilah akhlak, adab, toto kromo. Ya sebelum kita ke Pak Presiden, ya kula nuwun dulu terhadap ajudan dan penjaga-penjaganya. Lah gitu nggih. Yes. Ini oleh karena kita larikan secara akliyah hukum di dalam syariat dan thariqat sehingga dikatakan wajib. Pertanyaannya, apakah Allah hanya kuasa menghendaki satu hambanya yang berangkat menuju dan bertemu Allah harus melalui wasilah yang dimaksud ini tadi? Apakah hanya Allah menghendaki hal itu? Dan ataukah Allah tidak kuasa menghendaki satu hambanya langsung pada Allah tanpa melalui makhluk-makhluk ini? Jawab masing-masing. Kalau saya pribadi jawab, kalau Allah gak berkuasa sejak kapan? Allah gak kuasa. Yang menguasai, menghendaki seluruh apa yang menurut akal tidak mampu. Berbicara tentang wasilah secara hakikat, itu adalah jalan untuk ke Allah. Makanya dalam surat apa itu? Kau untuk bertemu Allah harus bertemu wasilah dulu. Wasilah itu apa? Jalan. Kalau boleh saya katakan secara hakikat,
jalan untuk bertemu Allah itu kuncinya ada di Sirul Asrar. Muaranya di situ. Jikalau kau sudah memegang Sirul Asrar, mohon maaf, bukan berarti saya menyeberang dari pendapat di dalam hukum-hukum secara umum, enggak. Kan enggak apa-apa. Saya berpendapat, yang berpendapat itu tidak sama dengan yang lain. Kan sah-sah saja toh Pak Bu. Satu tentang wasilah. Wasilah menurut umum adalah kita kirim Fatihah terhadap si A, si B dan gitu toh. Yang syaratnya harus mutasil kayak gitu. Oke. Tapi bagi saya wasilah itu bukan itu. Wasilah itu adalah jalan. Jalan untuk menuju dan bertemu Allah itu lewat mana? Kalau bahasa saya, lewat semua apapun yang dihadapkan Allah terhadap kita, baik sholat maupun di luar aktivitas sholat. Kalau kita sudah memegang wasilah Sirul Asrar, mesti bisa ketemu, bisa nyampe. Apakah Allah tidak mampu mengendaki hambanya yang seperti itu langsung tanpa wasilah secara umum tadi? Kalau jawab sampai secara akal Pak, ya mboten saged, memang nggak bisa kita sampai ke presiden kalau tidak melalui ajudan, melalui pampres ya dah. Ring-ring pertama nggak bisa Pak. Atau orang dekat beliau nggak bisa. Tapi apakah Allah hanya mengendaki hal itu aja? Lihat, dibuka dalam surah Al-Isra ayat 1. Memakai kalimat apa itu? Memakai kalimat Rasul, memakai kalimat Nabi, memakai kalimat wali, memakai kalimat tabiin. Coba, ayo dilihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hamba. Mengapa tidak bi Muhammad, bi Rasul, atau bi Nabi, atau sopalah jenenge, bi Cakno misalnya. Mengapa bi abdi? Dialah zat hidup yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Artinya ini kan perjalanan Mi'raj, Isra Mi'raj Rasulullah ya. Dialah hidup yang memperjalankan jenengan dari rumah sampai ke sini di tengah malam. Hamba tidak memakai wali, nabi, rasul, atau satu orang, enggak, umum, isim nakiroh. Berarti Allah itu bisa menghendaki siapapun hamba yang dikehendaki. Siapa yang hamba yang dikehendaki yang bisa sampai pada Allah? Itulah hamba yang pertama, hatinya sudah condong menerima ajaran dinul haq. Kedua, dia tidak hanya dilihat di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una. Pertama, dia yang dipilih Allah dikehendaki, dia mendengarkan al-qaul, ajaran dinul haq, ajaran tauhid. Dia ning ati klik ngerespon. Loh, yo iki sing tak goleki. Ati ayem, anteng, dan lain sebagainya.
Jadi ngerespon hatiku terus penasaran sampai di mana, sampai di mana. Tapi tidak berhenti di situ. Wayat tabi'una. Dia patuh mengikuti apa isi ajaran itu. Disuruh zikir, zikir. Disuruh apa? Mengikuti. Itulah tanda di antara beberapa hamba yang dikehendaki Allah untuk bisa sampai pada Allah. Tapi jangan heran, yang dipilih mesti lebih sedikit daripada yang tidak dipilih. Betul. Kami lihatlah, kalau sudah ke ranah ngaji bab ini, saya 23 tahun ngalami. Lebih sedikit daripada ngaji yang selain konteknya hal ini. Betul Pak Bu. Lihat ngaji yang secara umum akbar. Opo ae kono. Sing selain konteks hakikat ma'rifat. Luar biasa. Tapi ketika sudah mengarah tentang dinul haq. Sekelumit. Tahu sekelumit? Sedikit. Wa aktsaruhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Udah, mereka itu mengapa kok sedikit? Karena yang lainnya itu enggak percaya. Enggak percaya. Sampai Nabi Yunus ya. Tanggal malam 10 Muharram ini wis bebas. Gara-gara diuntal iwak, gara-gara masuk perutnya ikan nun, karena beliau ditolak kali kaumnya itu, ajarannya ditolak, beliau itu melarikan diri keluar dari kaumnya. Ya Allah, kalau ini sudah dilakukan Nabi Yunus keluar dari kaum, maka tetanda Allah akan menurunkan azabnya. Iya, dengan angin yang amat dingin. Wah, 7 malam 8 hari kita kedinginan di kulkas yang derajatnya 0, gak mateng lah kira-kira. Coba jenengan masuk kulkas suhunya itu 0, kaku kita. Jangankan 7 hari, 1 hari 1 malam mungkin loh ya. Jenengan itu wis gak mampu. Itulah kaum Ad pada saat itu mengingkari ajaran Rasulullah. Nabiullah Yunus jadinya seperti itu. Nanti saya tidak mendahului kehendak Allah, enggak. Walaupun ini belum terjadi. Nanti kalau umat sudah menolak dari apa yang kusampaikan, jujur, pasti Allah akan menurunkan azabnya. Pun ini konsekuensi sudah. Ajaran dinul haq, siapapun yang menyampaikan itu adalah atas dasar perintah Allah, ya tah, untuk ke kaumnya masing-masing. Jikalau itu ditolak oleh kaum itu, maka itu awal tanda nanti sejarah yang lalu akan terulang kembali. Akhirnya generasi diganti lagi nanti. Paham nggih? Nggih. Ada lagi? Itu tadi pertanyaannya apa, Man? Apa pertanyaan sama Kang? Sudah ya? Oke. Udah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, kemarin saya ikut kholwat, tapi yang nggak sampai tanggal 10 pulang karena kemarin sudah ketemu Gus Di juga pondok? di pondok. Iya. Dan ini alhamdulillah kok tadi lihat statusnya di sini jadi ngejar ke sini di tempatnya gitu. Pak Marjoko. Yang mau saya tanyakan ini Gus, kalau misalkan kita itu di mana-mana diperdengarkan suara kokok ayam, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, misalkan ke pasar, itu ada orang dagang ayamnya berkokok. Kemudian kita ke tempat saudara, kemudian tetangga ada yang
memelihara ayam, ayamnya berkokok dan dimanapun. Itu maksudnya apa? Gitu ya. Terus yang kedua, besok di Purbalingga di mana alamatnya? Itu saja. Alamatnya apa? Besok kan Gus katanya ada. Oh, Purbalingga, alamatnya di mana? Iya. Yang jelas ini juga mau Kang pada Hanan nih, Pak Hanan nanti yang jawab. Itu saja Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masalah alamat itu nanti dijawab Pak Hanan ya. Nah, yang jelas akan ku status juga nanti, Bon. Tetanda apa? Ayam selalu berkokok. Itu adalah Allah menyapa jenengan. Secara syariat mengapa sebelum masuk sholat subuh itu kok ayam jago di dunia itu berkokok? Karena di arah sana ada ayam jago besar berkokok. Akhirnya khayalan ayam jago yang ada di dunia semuanya mendengar langsung berkokok, menandakan fajar sodik itu sudah datang, artinya disuruh untuk lekas sholat subuh. Jenengan disapa Allah. Dok, saya di sini. Hadapan aku, jangan menghadap selain aku. Kita diundang Allah lewat makan berbentuk perut lapar. Bentuk perut lapar itu undangan Allah. Ya hambaku, aku di sini, sembahlah aku. Kita apa? Dahaga, minum. Itu dahaga undangan Allah. Kita mau beol, kebelet, bahasanya Mojokerto kebelet apa di sini, Pak? Sama. Itu undangan Allah. Yang bikin itu siapa? Aku ada di sini. Temui aku. Jangan kau makan rakus karena lapar. Jangan. Temui aku di situ. Apapun. Sholat kita, azan, undangan Allah. Temui Allah. Tapi mayoritas umat manusia itu enggak menemui dan tidak ketemu yang ngundangi. Ketemu nafsu. Itu fakta di lapangan, Pak. Jadi Bu, itu adalah Allah menyapa. Menyapa. Itu menyapa. Tinggal hati sampean mau enggak menemui Allah di situ. Laksana apa ayam yang berkokok semuanya di dunia ini atas dasar berkokoknya ayam di ars sana. Jenengan yang dibonusi Allah mukasyafa itu ditumpai, apa ditumpai, Pak? Dinaiki wong ayam yang di aras, dinaiki orang jumlah 100, nggak apa-apa. Orang 100 numpak itu nggak apa-apa. Makanya ada istilah toyul ardi. Ini sudah saya lepas dulu. Penak saya nggak pakai mobil, toyul ardi itu, ya nggak pakai bensin, nggak pakai apa. Jadi kemanapun cuma satu jangkah, kemanapun. Tapi resikonya luar biasa. Nanti khodamin kalau mangkel, dilepas, jatuh kita di tengah laut bisa jadi lah. Itu resiko. Toyul ardi itu adalah ngelempit bumi. Sekarang kita pakai mobil, pakai lebih nyaman itu. Nah, dan itu babakan kasaf suwari dan membahayakan pada diri kita yang sudah ada niat keinginan untuk bertemu Allah. Jangan minta dan jangan kau tolak manakala dibonusi. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, indah, dilihat saja, jangan kesengsem. Oke, monggo Pak Nan, jenengan jawab alamatnya di mana? Purbalingga itu. Mic-nya ngantuk Pak sing operatore. Niki alamat
rumah Bapak Awang, Desa Gembong, RT 7, RW 4, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Nanti ku status Bu ya, lebih enaknya ku status sama mapnya saya masukkan. Malah penak niku mengke. Cuma nunggu mengke. Sudah cukup nggih? Ada? Sudah cukup. Sebelum doa, marilah kita tutup. Maaf, sebelum ditutup mungkin ada sedikit nanti sambutan dari tuan rumah. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah, saya matur karena kita adalah manusia yang dhaif. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan ilmunya manfaat juga keberkahan. Sebelumnya doa dulu dari Pak Yai, nanti setelah itu adalah Bapak dari Pak Haji Marjoko. Wallahumma fiqh al-mudhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa triyati wa ashabil kiram wa ila jami'i man dzukira lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, selamatkanlah hati kami dan keluarga kami dari tipu daya nafsu dalam diri kami ya Allah, dan juga anak keturunan kami. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Terangilah hati kami yang gelap ini ya Allah dengan cahaya hidayahmu, dengan cahaya ma'rifatmu, dan juga terhadap keluarga kami. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah hati kami yang terhijabi olehmu, bukalah hati kami yang tertutup olehmu, dan juga terhadap keluarga kami. Yassir lana fi kulli umuri dunya wal akhirah wa ilaihim. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.